Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khaidir, salah satu instruktur dari LKP Mediatama Komputer dalam program pendidikan kecakapan kerja otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada video ini, saya akan memberikan beberapa tips dan trik untuk bekerja cepat dan efektif menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sangat banyak fitur pada Microsoft Word yang dapat memudahkan kita dalam bekerja. Akan tetapi, masih banyak dari kita yang belum tahu penggunaannya. Langsung saja, berikut saya tunjukkan beberapa tips dan triknya. Tips yang pertama adalah penggunaan format painter. Fungsi format painter adalah untuk menyalin atau menyamakan format pada konten yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Pada paragraf pertama, kita menggunakan format tab pada awal paragraf dan menggunakan letak kiri dan kanan. Sedangkan pada paragraf kedua, format hanya menggunakan rata kiri dan tanpa tab. Maka jika kita menginginkan paragraf kedua format yang mengikuti paragraf pertama, kita bisa menggunakan format painter. Pertama, klik pada posisi paragraf pertama, kemudian klik format painter, lalu kita klik pada posisi paragraf kedua. Hasilnya, paragraf kedua otomatis berubah mengikuti format paragraf pertama. Tips yang kedua adalah memperbesar dan memperkecil teks dengan cepat. Biasanya kalau kita ingin merubah ukuran teks, caranya seperti ini. Ini sedikit lambat. Kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat menggunakan keyboard dengan menekan Ctrl plus buka kurung kurawa untuk memperkecil atau Ctrl plus tutup kurung kurawa untuk memperbesar. Tips yang ketiga adalah merubah format penulisan kapital pada teks. Kadang saat mengetik kita salah dalam penulisan kapital, sedangkan teksnya lumayan panjang. Jika kita menghapus dan mengetik ulang, maka ini akan banyak menghabiskan waktu. Nah, di Word ada fitur yang namanya change case. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, sentence case, yaitu untuk menentukan huruf kapital hanya pada awal paragraf. Kemudian yang kedua ada lower case, yaitu untuk menjadikan teks huruf kecil semua. Kemudian ada uppercase, itu untuk menjadikan huruf besar semua. Lalu keempat ada capitalize each word, untuk membuat huruf kapital pada setiap awal kata. Dan kemudian yang terakhir toggle case, ini untuk membalik format yang apabila semula huruf kecil berubah menjadi kapital dan yang huruf kapital menjadi huruf kecil. Seperti ini. Tips yang keempat adalah mencari kata dan mengganti kata dengan cepat. Pada Word ada fitur find and replace. Misalnya kita ingin mencari kalimat yang memuat kata internet, maka akan muncul semua kalimat yang memuat kata internet. Sini kita lihat, kita klik, maka akan otomatis menuju ke halaman yang memuat kata internet. Kemudian apabila kita ingin merubah kata pada dokumen seperti ini, misal kita ingin merubah kata pengguna ini menjadi pemakai, maka pada kolom yang pertama ini kita isi pengguna kata awalnya, kemudian kita rubah menjadi pemakai, kemudian klik replace all. Nah, pada dokumen ini ada 76 kata pengguna yang kemudian akan kita rubah menjadi pemakai. Kemudian yes, maka otomatis yang semula katanya menggunakan pengguna maka akan berubah menjadi pemakai. Semula. Yang kelima adalah membuat halaman baru dengan cepat.
Semisal pada halaman ini kita hanya ingin memuat 2 paragraf, 1, 2. Kemudian paragraf yang ketiga ini ingin kita pindah ke halaman selanjutnya. Maka biasanya kita menggunakan cara enter beberapa kali sampai menuju ke halaman berikutnya. Maka ini sedikit lambat. Untuk cara cepatnya kita bisa menggunakan fitur page break. Nah, jika kita klik maka dia otomatis akan berpindah ke awal halaman selanjutnya, atau bisa dengan menggunakan keyboard dengan mengetik Ctrl kemudian enter. Tips yang keenam yaitu menggunakan fungsi keyboard untuk beralih ke halaman lainnya dengan cepat. Biasanya kita menggunakan scroll seperti ini atau menggunakan seperti ini. Ini agak lambat. Kita bisa menggunakan keyboard yaitu dengan cara menekan Ctrl page up untuk beralih langsung ke halaman sebelumnya, atau kita bisa menekan Ctrl page down untuk beralih langsung ke halaman berikutnya. Kita juga bisa menekan Ctrl home untuk beralih langsung ke halaman pertama, dan juga Ctrl N untuk beralih langsung ke halaman terakhir. Tips yang ke-7 yaitu menggunakan fitur split untuk memecah tampilan jendela Microsoft Word menjadi 2 bagian, atas dan bawah. Nah, seperti ini. Tampilan ini sangat berguna ketika kita sedang melakukan pengecekan atau mengedit dokumen yang panjang. Dengan menggunakan fitur ini kita bisa melakukan pengecekan dokumen dengan cepat dan mudah tanpa harus sering-sering berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Ini biasanya digunakan saat membuat daftar isi. Semisal kita ingin memberi nomor halaman pada bab 1 pendahuluan, maka kita harus melihat dulu yang bab 1 pendahuluan berada pada halaman 1. Kemudian kita di sini kita isi 1. Kemudian kita ingin membuat halaman bab 2 landasan teori. Kita ingin mengetahui di halaman berapa, kita bisa cek di bawah yang ini. Kemudian kita menemukan bab 2 berada pada halaman 8. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal klik remove split. Tips yang ke-8 adalah menandai isi dokumen atau teks. Nah, biasanya ada yang menggunakan cara seperti ini untuk menandai misalkan satu kata, atau juga ada yang seperti ini. Nah, tidak ada cara lain. Semisal kita ingin menandai satu kata, tinggal kita klik 2 kali pada kata tersebut seperti ini. Atau jika kita ingin menandai dari sini sampai akhir ini, yaitu kita bisa mengklik pada bagian awal, kemudian kita tekan tombol shift, tahan, kemudian kita klik pada bagian akhir ini. Nah, seperti ini. Tips yang ke-9 adalah membuat format tanda tangan dengan rapi menggunakan tabulasi. Pada roller ini kita double klik, kemudian pada alignment kita pilih center dan OK. Kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard. Di sini kita isi semisal kemudian kita tab lagi, lalu kita isi nama. Nah, maka posisinya di sini rapi, kita lihat menggunakan rata tengah. Tips yang ke-10 adalah membuat daftar isi dengan menggunakan tabulasi. Misalkan di sini kita ingin menandai
tanda titik-titik sampai sini, kita double klik, kemudian pada leader kita pilih yang dua ini tanda titik-titik, kemudian oke. Nah, lalu kita tinggal tekan tombol tab satu kali pada keyboard, maka otomatis akan terisi tanda titik hingga pada bagian sini. Kemudian ini caranya sama. Klik tab. Nah, seperti ini.